Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Nur Cahya, NPM 110119021, Prodi Awalusasiah, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Di sini izinkan saya untuk memaparkan hasil penelitian yang berjudul Analisis Penyebab Meningkatnya Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Bawah Umur di Pengadilan Agama Garut tahun 2019 sampai 2022. Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di dalam undang-undang itu dijelaskan juga bahwa batasan usia pernikahan hanya diizinkan bagi pria yang berusia 19 tahun dan wanita yang berusia 16 tahun. Adapun perubahan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan untuk pria dan wanita yang berusia 19 tahun. Oleh karena perubahan undang-undang perkawinan tersebut menyebabkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Garut mengalami peningkatan. Seperti dalam data tahun 2019 hanya sebanyak 166 perkara yang masuk pada tahun 2020 setelah perubahan undang-undang menjadi 564 perkara. Begitupun dengan 2021, perkara yang masuk yaitu 530 perkara dan 2022 sebanyak 582 perkara. Oleh karena itu, saya akan membahas bagaimana prosedur mengajukan permohonan dispensasi nikah dan apa saja yang menyebabkan peningkatan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Garut dengan tujuan untuk mengetahui prosedur pengajuan perkara permohonan dispensasi nikah dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Garut. Metode penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan menggunakan data lapangan dan data pustaka, bersumber dari data primer dan data sekunder dengan pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, dan analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Yang pertama yaitu pembahasan prosedur pengajuan permohonan dispensasi nikah. Pihak berperkara dapat mendatangi pelayanan terpadu satu pintu dan menuju ke meja informasi untuk mengetahui informasi syarat, biaya, dan prosedur beracara di pengadilan agama. Kemudian dapat mendatangi petugas pendaftaran untuk menyerahkan surat permohonan dan petugas pendaftaran akan meneliti apakah surat permohonan ini telah sesuai, kemudian akan naksir biaya panjar untuk kemudian dimasukkan dalam surat keterangan untuk membayar. Setelah mendapatkan SKUM, pihak berperkara dapat mendatangi bank untuk menyetor biaya perkara. Setelah menyetor biaya perkara, pihak dapat mendatangi kasir untuk mendapatkan cap lunas di SKUM. Setelah mendapatkan cap lunas, pihak berperkara dapat mendatangi petugas pendaftaran kembali untuk menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah mendapatkan cap lunas. Setelah itu, permohonan selesai dan pihak berperkara dapat menunggu untuk pemeriksaan sidang. Adapun faktor yang menyebabkan meningkatnya perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Garut tahun 2019 sampai 2022 diantaranya ada 5 faktor yang menyebabkan meningkatnya perkara permohonan dispensasi nikah. Yang pertama yaitu karena perubahan undang-undang perkawinan. Yang kedua yaitu faktor ekonomi, yang ketiga hamil di luar nikah, yang keempat faktor adat budaya, dan yang kelima yaitu faktor pendidikan. Faktor-faktor tersebut itu salah satunya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, di mana apabila faktor ekonomi ini berpengaruh pada faktor pendidikan karena keluarga yang pendapatannya rendah akan sulit untuk mengakses hak pendidikan anaknya karena dengan ekonomi rendah menyebabkan anak putus sekolah sehingga orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya. Kesimpulan yang pertama yaitu prosedur pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Garut sama dengan prosedur berperkara pada umumnya. Yang kedua yaitu faktor yang menyebabkan perkara permohonan dispensasi nikah meningkat di Pengadilan Agama Garut yaitu faktor ekonomi, faktor perubahan undang-undang perkawinan, faktor hamil di luar nikah, faktor pendidikan, dan faktor adat budaya. Sekian presentasi dari saya. Semoga penelitian ini dapat membantu masyarakat dan menambah wawasan bagi
audiens. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.